Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Kalam Hukama, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di channel Kalam Hukama yang khusus membahas akidah, tasawuf, dan juga filsafat. Untuk kalian para Gen Z yang haus akan ilmu pengetahuan. Ustaz, Baik. berbicara tentang Al-Quran gitu ya, Iya. Ustaz. Kalau kita bercermin kepada Al-Quran, Ustaz, zaman sekarang ini kira-kira ada nggak Ustaz cerminannya zaman dulu atau mirip-mirip gitu? Kayak Baik. zaman siapa gitu, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaannya adalah zaman apa dari zaman dahulu kala ya? Tentunya zaman para nabi yang mirip dengan zaman kita ya. Baik, kalau kita merujuk kepada Al-Quran Ustaz, dengan cara membaca indikator ya, bahwa rasa-rasanya menurut saya, berarti ini subjektif ya, bahwa zaman yang mirip keadaannya dengan zaman kita, dengan para nabi itu ada di zaman Nabi Musa alaihissalam Ustaz. Alasannya kenapa tuh, Ustaz? Ya, karena semua komponen, semua indikator yang ada di zaman Nabi Musa tuh ada di zaman sekarang ya. Saya kasih contoh ya. Pertama adalah di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada yang namanya adalah Fir'aun, ya, raja zalim yang jahat dan bengis begitu. Yang kedua adalah Haman. Haman ini penasihat raja yang ambisius, anti kritik, dan kemudian suka ngeremehin dan mendominasi. Yang ketiga adalah Korun. Korun ini melambangkan oligarki hitam, Ustaz, yang licik, kemudian nge-backup kekuasaan karena punya kepentingan supaya kekayaan itu establish begitu. Yang keempat adalah Balaam bin Bawura. Beliau ini adalah seorang elit spiritual ya, yang menjual fatwa-fatwanya kepada Firaun untuk mendapatkan kesejahteraan. Kemudian mereka berempat ini Ustaz itu memerangi Nabi Musa alaihissalam. Nah, koalisi jahat ini Ustaz disebut sebagai Asyarru al-Mushtarik, atau aliansi hitam, aliansi jahat untuk memerangi Nabi Musa alaihissalam. Demikian. Lalu apa, Ustaz, langkah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mencegah tersebut, Ustaz? Baik Ustaz, yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalamnya untuk menghadapi aliansi jahat atau koalisi hitam Fir'aun, Korun, Haman, dan Balaam ini Ustaz, adalah dengan cara berpegang teguh kepada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti apa itu, Ustaz? Baik, isyarat ini Ustaz ada dalam surat Toha ya, ayat 24 sampai dengan 28. Kalau kita cermat nih saat membaca Al-Quran tuh di situ ada pesan-pesan halus Ustaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nih ya doanya Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun. Maksudnya suruh dakwah ya. Innahu tagha, karena Fir'aun itu telah membangun satu kebijakan-kebijakan yang togo, bengkok begitu ya. Terus Nabi Musa berdoa, Ustaz, Rabbish rahli sodari. Begitu, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menjadi satu doa yang banyak dibaca oleh para ustadz, para santri ketika mau pidato, Ustaz. Ya, belajar ceramah begitu. Nah, kata-kata Rabbish rahli sodari, ya Allah, lapangkanlah dadaku ya. Baik. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa yang membuat dada seorang itu lapang, kemudian luas, terus dapat kayak muncul ketenangan, itu karena masuk satu entitas, namanya adalah cahaya. Dalam hal ini tentunya adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, Ustaz. Nah, isyarat ini Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, inna nuro idza dakhalal qalba in fasaha wan syaraha. Jika cahaya itu masuk ke dalam dada seseorang, maka dada seseorang itu akan lapang maupun jembar atau kayak lega begitu. Mengapa demikian? Apa relasinya? Nabi Musa tuh tahu loh bahwa menghadapi satu sosok Firaun aja itu luar biasa susahnya. Apalagi dibantu dengan 3 komponen kuat lainnya begitu, Ustaz. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka adalah yang disebut dengan kekuatan dari Tuhan. Namanya adalah divine light,
gitu, yaitu disebut dengan cahaya ketuhanan. Nah, cahaya inilah Ustaz yang kemudian memberikan dampak semacam kayak ada kekuatan. Kan kita semua tahu ya bahwa salah satu energi yang nggak pernah habis adalah cahaya, begitu Ustaz. Nah, cahaya-cahaya ketuhanan ini Ustaz, itu masuk ke dalam dadanya Nabi Musa alaihissalam dan membuat Nabi Musa kemudian jadi kayak percaya diri, berani, kuat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat Nabi Musa kemudian berharap Allah kasih pertolongan dalam bentuk limpahan cahaya ke dalam dada beliau. Demikian Ustaz. Ustaz, Ya. mengapa Nabi Musa ini terlihat begitu spesial, Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz Abdan ya. Kita imani dulu ya bahwa semua nabi itu punya kedudukan yang spesial, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berbeda-beda. Nah, adapun Nabi Musa alaihissalam saat itu punya satu keistimewaan di hadapan Allah, diberikan gelar sebagai Nabi Kalimullah. Dan gelar ini saat yang kasih Allah loh. Apa itu Nabi Kalimullah? Yaitu Nabi yang pernah berdialog kepada Allah secara langsung tanpa bantuan Jibril alaihissalam, tidak menggunakan suara dan huruf, dan peristiwanya terjadi di Bukit Tur Sinai. Nah, isyarat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 44 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musa, wahai Musa, ini stafaituka, sesungguhnya aku telah memilih engkau, alan nasi, istimewa dari sekian banyak manusia. Kemudian wabi risalati wabi kalami, untuk mengemban tugas dakwahku ini, dan gak tangan kosong ya, tapi nenteng kalamku, nenteng firmanku, kata Allah. Fakhudh, ambil. Kemudian ataituka, ya, apa yang aku berikan kepada engkau itu wakun, dan hendaklah engkau itu minasyakirin, menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang bersyukur. Gimana kamu istimewa? Coba saja ya. Allah kemudian sematkan pribadi ini dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu kalam. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh Nabi Musa dan kita semua adalah mensyukuri bahwa kita bisa dekat dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bisa diperdalam, Ustaz, mengapa kita harus bersyukur dengan Al-Qur'an, Ustaz? Baik Ustaz, ya, ini menunjukkan bahwa Ustaz Abdan belum puas dengan jawaban saya. Jadi saya coba akan perkuat ya, kenapa kita harus bersyukur saat dekat dengan Al-Quran saat ya. Nanti saya kasih logik yang gak bisa dibantah. Selama ini kita anggap Ustaz bahwa nikmat itu harus berupa fisik ya, kemudian berasal dari unsur duniawi, seperti punya rumah yang besar. Ya, rumah besar kan materinya dari materialnya dari bumi ya begitu, kemudian isinya tuh mewah begitu, punya mobil yang harganya luar biasa ya, seperti mobilnya Teslanya Elon Musk begitu, kemudian punya HP yang paling mahal, punya investasi, punya tabungan Bitcoin ya, menjadi membernya Timothy Ronald, istrinya cantik, kemudian gak satu, punya jabatan terhormat, juga jadi anggota DPR MPR begitu. Kita anggap itu adalah kenikmatan yang paling tinggi loh, padahal bukan Seth. Gimana kita mau sebut sebagai nikmat yang paling tinggi ya? Wong itu sumbernya dari bumi atau dunia. Kan dunia ada di bawah kaki kita. Jadi status nikmat yang berasal dari dunia sampai kapanpun dia rendah. Nah, beda sama Al-Quran. Al-Quran ini bukan barang dari bumi loh. Dia barang yang turun dari langit, Ustaz. Ya, kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa Al-Quran itu diturunkan. Kalau diturunkan menunjukkan dari posisi atas ke posisi bawah begitu, Ustaz. Ya. Nah, Rasulullah SAW, Ustaz, itu pernah memberikan kita satu hadis beliau seperti ini. Afdolu ibadati ummati tilawatil Quran. Bahwa ibadah yang paling afdol dari umatku adalah membaca Al-Quran tuh. Lu kenapa gak sholat? Kan waktu kita sholat juga baca Quran, Ustaz. Dia kayak merembes kemana-mana tuh Quran tuh begitu, Ustaz ya. Nah, karena dia afdol, dia paling utama, Ustaz. Dia grade ibadahnya paling tinggi, Ustaz. Maka kata para ulama, baca Al-Quran itu sama seperti membangun bridging metafisika. Itu jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Bayangin Ustaz, kita bisa dekat kepada Allah loh, tanpa harus nunggu mati.
tanpa melalui proses yang panjang, itu sakaratul maut, kemudian di barzakh, kemudian di padang mahsyar, hari kiamat dan lain sebagainya. Nggak perlu, cukup pegang Al-Quran, maka kita tersambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus disyukurin, Ustaz, kira-kira begitu. Lalu apa, Ustaz, yang bisa kita ambil dari pelajarannya Nabi Musa alaihissalam? Baik, Ustaz, yang bisa kita petik ya dari Nabi Musa alaihissalam dengan gelarnya Kalimullah, Nabi yang pernah berkalam kepada Allah, adalah bersyukur. Kan spirit surat Al-A'raf ayat 44 tuh ujungnya bersyukur loh. Kenapa bisa bersyukur, Ustaz? Karena, Ustaz, ya, lisan kita, tangan kita, hati kita itu bisa dekat kepada kalamullah. Taurat itu kalamullah, Zabur, Injil itu bagian dari kalamullah, dan kalamullah yang paling sempurna, paling terjaga kesuciannya, dan kemudian relevan sepanjang zaman adalah Al-Quran, Ustaz. Ya, Rasulullah pernah memberikan isyarat ini dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Absyiru 2 kali, Ustaz. Bergembiralah kalian gitu, bergembiralah kalian. Inna hadzal Qur'ana, itu Quran yang kalian pegang tuh, yang kalian sebut, yang kalian baca, yang kalian hafalkan di hati, itu tarfuhu biaidikum. Kedua ujungnya itu emang kalian yang pegang pas baca. Tapi wa tarfuhu biadillah. Ini majas ya. Kedua ujungnya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kedekatan dan keintiman, Ustaz ya. Kata Rasulullah, fatamas sakubi, pegang erat-erat, jangan ditinggalin atas nama apapun juga. Silakan kerja, kuliah, berbisnis, bernegara, tapi jangan tinggalin Al-Quran. Kata Rasulullah, lan tadillu wala tahliku, kamu gak bakalan sesat dan kamu gak bakalan hancur ba'dahu abadan, selama-lamanya, karena engkau bersama dengan kalam suci yang juga gak pernah hancur selama-lamanya. Demikian, Ustaz, pelajarannya. Lalu apa, Ustaz, yang akan diberikan Al-Quran jika kita dekat dengan Al-Quran, Ustaz? Baik ya, ini catat ucapan saya ya. Quran itu tahu loh siapa di antara kita yang akrab, kemudian intim dan punya hubungan khusus. Kalau kita punya hubungan khusus sama Al-Quran, Ustaz, Al-Quran juga akan memberikan sesuatu yang khusus. Sama kayak teman akrab lah. Teman kita baru pulang dari luar negeri bawa oleh-oleh, Ustaz. Kan nggak mungkin sama ya. Pasti teman akrab itu punya hal yang spesial. Apalagi teman akrabnya adalah perempuan yang kita cintai gitu, dan kita pacarnya begitu. Nah, apa itu, Ustaz, yang akan diberikan oleh Al-Quran kepada orang-orang khusus ini? Namanya adalah al-himayah, penjagaan. Kalau al-himayah itu cenderung di dunia, Ustaz. Beda dengan syafaat, ya, itu lebih condong ke akhirat, Ustaz. Yaitu advokasi pembelaan Al-Quran kepada kita, begitu, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, Ustaz ya. Nah, penjagaan ini, Ustaz, disebut sebagai spiritual dome. Gitu, kayak domnya Israel tuh untuk menahan serangan-serangan dari rudal Iran walaupun bobol juga begitu. Nah, kalau penjagaan atau spiritual dome-nya Al-Quran tuh gak mungkin bobol, Ustaz. Dia bisa nahan begitu, Ustaz. Yaitu disebut dengan perisai batin ya. Nah, orang-orang yang dapat perisai batin nih, spiritual dome, itu bukan berarti gak punya masalah sama kayak kita, Ustaz. Itu buktinya ya, para penghafal Quran juga jarang jalan-jalan ke solaria begitu, jarang nonton bioskop, punya masalah juga sama kayak kita, karena dia manusia biasa kan. Kemudian sakit juga, terus kena satu kondisi yang akrab nih, Sat, namanya bokeh gitu. Bokeh kayaknya akrab sama kita, kayak nempel dulu ya. Walaupun dia banyak masalah, bokeh, kadang-kadang sakit ya, tapi masalah itu nggak tembus ke dalam batinnya, Ustaz. Dia tetap dapat masalah, tapi dia bisa menghadapi. Nabi Musa itu tetap dapat masalah, tetap harus menghadapi Firaun, Korun, kemudian Namrud, Haman, yang disebut dengan aliansi jahat, tapi bisa ngelewatin gitu, Ustaz. Nah, ini yang jarang kita pahami ya. Waktu kita dekat sama Al-Quran, kita jagain tuh, Al-Quran akan memberikan penjagaan. Yang disebut dengan batin kita tuh kayak
kondisinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ustaz. Ketika Namrud itu menganggap Nabi Ibrahim itu kepanasan saat dibakar ya. Kemudian orang-orang pada saat itu berharap hancur tuh badannya jadi gosong. Ternyata Nabi Ibrahim itu di dalam kedinginan loh. Pas apinya kemudian padam, Ustaz. Kemudian muncul Nabi Ibrahim pakai selimut gitu, ibaratnya kedinginan ya. Orang anggap kegerahan, kepanasan, nggak taunya Nabi Ibrahim lagi megang remote AC gitu. Karena ini isyarat Allah di Al-Quran, Ustaz. Kata Allah, ya nari, wahai api. Ini kan Allah sedang berkalam, berfirman. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kata Allah. Hendaklah engkau dingin dan jangan menyakiti fisik atau membakar Nabi Ibrahim walaupun sedikit. Jadi kalau kita mau umpamakan tuh Nabi Ibrahim tuh kayak lagi pakai selimut tebal, terus ngatur-ngatur dinginnya si api saat pakai remote control begitu. Nah ini adalah kondisi yang barangkali harus kita pahami sampai sejauh ini ya, terutama buat penghafal Quran, buat guru-guru Quran agar mereka tuh istiqomah, walaupun kesannya kayak kecil gajinya begitu. Kemudian ekonominya pas-pasan, tapi penderitaan kita itu nggak seberat orang-orang yang jauh sama Al-Quran loh. Nah, itu kira-kira jaminan Allah kepada orang-orang dekat dengan Al-Quran, yaitu al-himayah, yaitu penjagaan ataupun pendampingan begitu. Demikian Ustaz.